wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Pepika Rosadi dengan NPM 1911010255 dari kelas G semester 6 Program Studi Pendidikan Agama Islam UIN Raden Intan Lampung. Di sini saya akan menampilkan video saya dalam memenuhi tugas individu mata kuliah Praktikum Pembelajaran SKI atau Sejarah Kebudayaan Islam yang diampu oleh Bapak Dosen Waluyo Eri Wahyudi MPDI. Di sini saya selaku guru dan kedua murid saya akan mempraktikkan proses belajar mengajar di dalam kelas, yaitu di kelas 11 Madrasah Aliyah mengenai materi pemerintahan Bani Umayyah I di Damaskus. Langsung saja disimak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin boleh ketua kelasnya dipimpin dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Ini pertemuan pertama kita ya di kelas 11. Mungkin Ibu perkenalan dulu. Dan Ibu Aisyah Pepika, boleh dipanggil Ibu Aisyah. Sebelumnya mungkin Ibu absen dulu ya. Ini saya Dewan, saya Nova, hadir semua ya. Jadi pertemuan pertama kita ini kita membahas tentang materi dengan tema pemerintahan Bani Umayyah di Damaskus. Di sini Ibu mau ngejelasin dulu ya. Jadi sebelumnya ada yang tahu nggak Bani Umayyah itu apa? Oke. Jadi pengertian Bani itu sendiri adalah tokoh terkenal dari keturunan dari tokoh terkenal. Sedangkan Umayyah itu adalah nama dari seorang tokoh terkenal itu. Jadi kenapa dinamai sebagai Khalifah Bani Umayyah atau pemerintahan Bani Umayyah, yaitu karena pada pemerintahan ini dipimpin oleh seseorang yang bernama Muawiyah, yaitu keturunan dari tokoh terkenal. Tokoh terkenal tersebut adalah Umayyah. Nah, jadi di sini ada proses lahirnya Bani Umayyah. Jadi Bani Umayyah ini lahir di Damaskus tahun 40 Hijriah oleh Muawiyah bin Abu Sufyan, seperti yang aku jelasin tadi ya, di kota kecil Ilyat di wilayah Yerusalem. Diperkirakan oleh para sejarawan sebagai sabotase terhadap pemerintahan Ali bin Abi Thalib dari pemerintahan terakhir Khulafaur Rasyidin. Karena pengangkatan Ali bin Abi Thalib oleh mayoritas masyarakat Islam mengganti Khalifah Utsman tidak pernah disetujui oleh pihak Muawiyah, maka berbagai cara dilakukan oleh pihak Muawiyah ini untuk menurunkan atau menghancurkan pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Salah satunya itu dengan cara memfitnah, yaitu menyebarkan isu bahwa Ali lah yang ada di belakang terbunuhnya Utsman bin Affan. Kemudian mereka mengumumkan perang terhadap Ali karena sewaktu mereka meminta pertanggungjawaban dari Khalifah Ali akan kematian Utsman bin Affan ini, Ali dengan tegas mengatakan dia tidak tahu menahu tentang kematian Utsman. Kemudian mereka mengangkat perang terhadap pihak Ali. Jadi pihak Muawiyah ini mengangkat perang terhadap pihak Ali, yang saat itu perangnya disebut dengan Perang Jamal. Namun pada saat perang itu yang terjadi adalah pihak Muawiyah kalah terhadap pihak Ali. Kemudian pihak Muawiyah ini masih nggak terima nih.
Jadi mereka tetap membuat propaganda untuk menghancurkan pemerintahan Ali dengan cara menghimpun kekuatan besar dengan tujuan untuk menyerang Ali kembali. Jadi kemudian tantangan dari Muawiyah ini dijawab lagi sama Ali. Akhirnya mereka melakukan perang yang kedua yang disebut dengan perang Siffin. Kenapa disebut dengan perang Siffin? Ada yang tahu nggak? Oke, apa-apa. Jadi disebut dengan perang Siffin itu karena perang ini terjadi di wilayah kecil Safein atau sebuah wilayah perbukitan antara Madinah dan Damaskus. Nah, tapi terjadi lagi nih pada perang kedua ini pihak Muawiyah kalah lagi. Jadi ini dimenangkan oleh pihak Ali lagi. Kemudian pihak Muawiyah ini nggak terima lagi nih dia. Jadi Muawiyah ini licik, kemudian dia mengajak damai Khalifah Ali sampai 3 kali dengan cara membujuk dan merobek-robek Al-Quran. Kejam banget ya. Pada akhirnya Ali mau berdamai karena melihat Al-Quran itu dirobek-robek oleh Muawiyah. Namun sikap damai Ali ini ternyata nggak memberi perdamaian yang sesungguhnya, tetapi malah nambah sejarah panjang pertikaian antara Ali dan Muawiyah ini. Sehingga Muawiyah memfungsikan kelompok keras Khawarij. Nah, pada saat itu terjadi perpecahan 3 kelompok. Salah satunya ada kelompok Khawarij ini. Kemudian Muawiyah memfungsikannya untuk membunuh Khalifah Ali dan seorang pengikut garis keras Khawarij yang bernama Abdurrahman bin Muljam pada suatu pagi setelah sholat subuh untuk menusuk Khalifah Ali. Jadi Muawiyah ini menyuruh seorang dari golongan Khawarij untuk membunuh Khalifah Ali. Kemudian Khalifah Ali ini wafatkan. Kemudian disambut dengan riang gembira oleh pihak Muawiyah. Kemudian maka timbullah di sini yang namanya pemerintahan Bani Umayyah. Nah, pada pemerintahan ini terjadi 3 fase selama 92 tahun Bani Umayyah berdiri. Dapat terjadi beberapa fase, salah satunya yaitu fase berdiri atau fase pembentukan dan pembinaan. Dimulai dari berdirinya Bani Umayyah tahun 40 Hijriah atau 662 Masehi sampai masa pemerintahan Walid bin Abdul Malik Khalifah ke-6 ini, ketika Islam masuk Eropa atau Andalusia yang dibawa oleh Tariq bin Ziyad tahun 711 Masehi. Pada masa ini pembinaan peradaban Islam berjalan dengan pendekatan Arabisasi atau yaitu pengembangan peradaban yang berciri Arab. Kemudian pada fase ini yang terjadi adalah perluasan wilayah yang berjalan sangat pesat. Jadi keunggulan pada fase pertama ini adalah pada masa pemerintahan Bani Umayyah ini yang terjadi adalah perluasan wilayah yang terjadi di mana. Kemudian masuk lagi ke fase kedua yaitu fase kemajuan. Nah, ini dimulai dari masa Khalifah ke-7 Sulaiman bin Abdul Malik sampai masa Umar bin Abdul Aziz Khalifah ke-8 dari pemerintahan Bani Umayyah 1 di Damaskus. Nah, pada fase ini Islam telah berkembang hampir di penjuru dunia. Udah meluas nih. Perluasan wilayahnya sangat lancar kan, banyak wilayah baru yang ditaklukkan. Tetapi perhatian pemerintah diarahkan penuh pada pengembangan ilmu dan administrasi pemerintahan. Nah, dan pada fase ini pun pemerintahan Bani Umayyah sudah mampu menciptakan beberapa peradaban yang mempunyai kualitas tinggi dan dapat dimanfaatkan oleh orang banyak. Salah satu contohnya adalah penemuan mata uang sebagai alat pembayaran pada fase kemajuan ini. Kemudian masuk ke fase yang terakhir yaitu fase lemah sampai runtuhnya pemerintahan Bani Umayyah ini.
Pada fase ini dimulai dari masa kekuasaan Yazid bin Abdul Malik Khalifah ke-9 yang tidak bisa mengendalikan pemerintahan seperti kedua kakaknya Walid dan Sulaiman sebelumnya. Karena pada saat ia diangkat, banyak terjadi pemberontakan dan Khalifah Yazid sendiri tidak dapat mengendalikan pemberontakan tersebut. Kondisi ini terjadi sampai puncaknya pada saat pengangkatan dua khalifah dalam 1 tahun, yaitu putra dari Khalifah Walid dan Khalifah ke-12 Yazid bin Walid dan ke-13 Ibrahim bin Walid. Menurut pakar sejarah Islam pun bahwa masa puncak lemahnya Bani Umayyah ini dikarenakan masyarakat benci dan marah kepada pemerintahan Bani Umayyah lantaran terjadi pengangkatan dua khalifah tersebut. Jadi banyak masyarakat yang marah karena nggak terima tuh kenapa khalifahnya diangkat 2 orang, kenapa nggak 1 aja. Nah, kemudian sistem monarki yang dipakai dalam proses peralihan kepemimpinan di Bani Umayyah I ikut memperparah kelemahan Bani Umayyah, termasuk faktor paling dominan penyebab mundurnya tahun 132 Hijriah atau tahun 670 Masehi. Lemahnya pemerintahan Bani Umayyah I pada fase ini terjadi hampir di semua wilayah kekuasaan Bani Umayyah nih. Kan persebaran wilayahnya kan udah luas, nah semuanya itu kayak hancur gitu. Sedangkan kekuatan baru yang berhadapan langsung dengan Bani Umayyah adalah Abbasiyah. Kemudian terjadilah peperangan yang dilancarkan oleh kedua pihak ini secara terbuka antara Bani Umayyah dan Abbasiyah ini. Dan pada akhirnya yang menang adalah kekuatan Abbasiyah di pertempuran tersebut. Maka berakhirlah kekuasaan Bani Umayyah I tepatnya tahun 132 Hijriah atau tahun 750 Masehi setelah kalah dalam perang Al-Zam melawan keturunan Abbasiyah. Jadi perang yang terakhir ini disebut dengan perang Al-Zam. Oke, sampai sini paham semua? Ada yang ditanyain nggak? Cukup? Oke, jadi mungkin kalau cukup, Ibu mau ngasih tugas nih buat minggu depan. Ibu minta kalian per individu ya, nyari tentang secara lebih luas tentang pemerintahan Bani Umayyah ini. Boleh lewat buku atau internet. Nanti kalian catat lah ya, nanti terus presentasi di depan minggu depan. Jelas? Oke. Mungkin sampai sini aja pertemuan kita ini. Semoga bermanfaat ya dan dapat menambah wawasan kita semua. Ketua kelas boleh pimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah telah berakhir ya pertemuan pertama kita ini di kelas 11. Semoga di pertemuan selanjutnya kita dapat bertemu lagi dengan keadaan sehat walafiat. Amin. Ibu akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video saya mengenai praktikum pembelajaran SKI atau Sejarah Kebudayaan Islam. Saya sadari masih banyak sekali kekurangan dan kekeliruan, untuk itu diharapkan kepada audiens untuk memberikan kritik dan sarannya. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dosen yang telah membimbing saya di kelas, serta kepada semua pihak yang telah terlibat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.